Halo, apa kabar hari ini? Kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan belajar matematika tematik kelas 3 SD di masa pandemi. Nah, materi kita kali ini adalah tentang matematika tentang menghitung satuan berat. Satuan berat ini proses cara pengerjaannya sama dengan yang ada di video sebelumnya, yaitu tentang mengukur satuan panjang. Hanya berbeda satuan, tapi prosesnya sama. Jadi, jika ingin lebih mengerti, silahkan tonton video sebelumnya yang telah saya bagikan. Sekarang kita masuk ke dalam materi satuan berat. Nah, satuan berat tentunya kita semua sudah tahu. Yang paling umum sering kita dengar yaitu kilogram, ons, atau nama lainnya hektogram, dan gram. Nah, ketiga berat ini atau satuan berat ini adalah ketiga kata yang sering kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, agar lebih mengerti, kita tidak cuman sekedar mendengar, tapi kita mengerti cara perubahannya, cara mengukurnya, cara menghitungnya. Kita masuk ke dalam materi. Silahkan perhatikan papan tulis yang di belakang. Nah, yang akan kita hitung sekarang adalah tentang satuan berat. Satuan berat. Kita di sini menggunakan satuan tertingginya itu kilogram. Walaupun sebenarnya di atas kilogram itu masih ada satuan yang lebih berat. Misalnya itu ton. Nah, ton itu di atas kilogram lagi. Tapi kita di sini membahas yang paling dasar saja, dimulai dari kilogram. Ada kilogram disingkat kg, ada hektogram disingkat hg, ada dekagram disingkat DAG, ada gram disingkat G, ada desigram disingkat DG, ada sentigram disingkat CG, dan ada miligram disingkat MG. Nah, hektogram ini atau Hg ini yang biasa disebut dengan ons. Nah, ini lainnya, nama lainnya. Nah, sekarang kita akan masuki cara proses perubahannya. Misalkan di sini dari gram menuju kilogram. Nah, prosesnya seperti yang saya bilang tadi, yaitu sama dengan saat kita menghitung satuan panjang. Tiap naik satu tangga, tiap satu kali naik tangga itu kita bagi 10. Nah, tiap satu kali naik tangga itu dibagi 10. Tiap naik satu tangga itu artinya seperti ini. Misalkan dari gram ke atas berarti 1. Nah, hitungannya gini, ini baru 1. Terus, kalau dia naik 2 tangga berarti dibagi 100. Nolnya bertambah 1. Kalau naik 2 tangga berarti 1, 2. Nah, berarti dibagi dengan 100. Kalau dia naik 3 tangga, berarti dia dibagi 1000. Nah, jumlah tangga ini misalkan 1 tangga, berarti nolnya 1. Berarti dibagi 10, itu kalau naik. Kalau dia naik 2 tangga, dia naik 2 tangga, berarti 2. Nolnya ada 2, berarti dibagi 100. Kalau dia naik 3 tangga, berarti 3. Nolnya ada 3, berarti dibagi 1000. Nah, tiap naik 1 tangga itu bertambah nolnya 1. Oke, nah sekarang bagaimana jika dia turun? Jika dia turun, aturannya juga sama tetap seperti satuan panjang. Tiap turun 1 tangga, 1 kali tangga itu dikali 10. Nah, tiap turun 1 kali tangga itu dikali 10. Kalau 2 tangga gimana? Nah, kalau 2 tangga berarti nolnya ada 2. Berarti tiap dia turun 2 tangga, dia dikali dengan 100. Selanjutnya, jika dia turun 3 tangga, berarti dia dikali 1000. Jika dia turun 4 tangga, berarti nolnya ada 4. Berarti dikali 10.000. Nah, seperti itu. Jadi
Tiap naik atau turunnya jumlah tangga itu pengaruh terhadap nilai nolnya. Seperti kalau dia naik satu tangga dibagi 10, kalau naik dua tangga dibagi 20. Kalau turun juga sama. Tiap turun satu tangga, dia dikali 10. Jika dia turun dua tangga berarti dikali 100. Nah, untuk aturannya seperti itu. Jadi tiap dia turun dan naik, aturannya tetap sama seperti satuan panjang, hanya berbeda pada satuan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh. Nah, untuk contoh ini saya hapus. Kita misalkan di sini misalkan 1000 gram itu berapa kilo. Nah, misalkan seperti ini. Sekarang kita perhatikan gram ke kilogram, dia naik atau turun. Jika naik tadi itu dibagi 10, tiap naik satu tangga. Dan jika dia turun, dia dikali 10 tiap satu tangga. Tapi sedangkan di soal gram menuju ke kilogram. Kita perhatikan di tangga satuan. Gram di bawah, kilogram di atas. Berarti dia naik. Berarti dia dibagi. Ini kita tulis dulu 1000. Nah, berarti gini, dibagi. Dibaginya kita lihat dia naik berapa tangga dari gram menuju kilogram. 1, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Nah, ternyata dia naik sebanyak 3 tangga. Berarti dia dibagi dengan nolnya ada 3. Berarti juga dibagi dengan 1000. Nah, berarti seperti ini. 1000 dibagi 1000 itu berapa? Nih, nolnya sama nih, ada 3. 1, 2, 3. Di sini 1, 2, 3. Tinggal 1 dibagi 1. 1 dibagi 1 berarti hasilnya 1. Nah, berarti 1000 gram itu sama dengan 1 kilo. Nah, 1000 gram itu sama dengan 1 kilo. Coba sekarang misalkan 1 kilogram, kita balik nih. Sama dengan berapa gram? Nah, 1 kilogram itu berapa gram? Sekarang kita balik. Ini seandainya kita belum mengetahuinya. Nah, jadi kita perhatikan kilogram menuju gram. Kilogram di atas, gram di bawah. Kita hitung, berarti dia turun. Hitung sama-sama. 1, 2, 3. Nah, ternyata dia turun sebanyak 3 tangga. Berarti 1. Kalau turun, tadi aturannya setiap turun dia dikali. Karena turun 3 tangga, berarti dia dikali 1000. 1 kali 1000 itu berapa? Nah, tentunya yang pasti 1000. Jadi, 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Nah, untuk aturannya itu sama. Nah, ini gram ke kilogram. Ini sesuai. Karena dia naik 3 tangga maka dibagi 1000. Sedangkan ini dari kilogram ke gram, dia turun 3 tangga. Maka dia dikali 1000. Nah, dari sini maka kita dapat 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Nah, 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Sedangkan 1 gram berarti sama dengan, ayo berapa? 1 gram berarti sama dengan 1 dibagi 1000. Nah, seperti ini. Ini untuk aturannya. Nah, sekarang misalkan kita masuk ke contoh lainnya. Contoh lainnya, kita misalkan nah, misalkan di sini kita ada 1200. Nah, 1200 gram.
itu berapa kilo. Nah, jika kita menemukan soal seperti ini, yang harus kita ubah adalah yang bisa diubah saja. Seperti 1200 gram itu berapa kilo. Sekarang kita cari tahu. 1200 ini hasil dari penjumlahan. Nah, ini kita turunkan nih. Itu dari 1000 ditambah 200. Nah, seperti ini. 1000 itu didapat dari 1200 didapat dari 1000 ditambah 200. Selanjutnya kita perhatikan gram menuju kilogram. Gram menuju kilogram itu tadi naik sebanyak 3 tangga. Nah, karena naik sebanyak 3 tangga, berarti itu dibagi dengan 1000. Nah, 1000, ini 1000 yang ini dulu. Ini kita bagikan 1000 ditambah 200 yang ini tetap. Karena 200 jika dibagikan 1000 juga nanti hasilnya akan menghasilkan bilangan desimal. Jadi akan susah. Mungkin itu akan kita pelajari jika sudah di tahap selanjutnya. 1000 bagi 1000 yaitu 1. Nah, ini tetap 200. Ini masih gram yang ini. Yang ini sudah berubah jadi kilogram. Nah, jadi 1200 gram itu sama dengan 1 kilo 200 gram. Nah, ini yang kita dapatkan. Misalkan lagi, kita menggunakan contoh lainnya. Misalkan kita mendapat contoh 3000 misalnya di sini. 3000 gram itu berapa kilo? Misalkan. Coba. Gram ke kilogram itu naik 3 tangga. Nah, naik 3 tangga berarti 3000 dibagi 1000, maka menghasilkan 3 kilogram. Nah, misalkan kita menggunakan contoh lainnya lagi. Misalkan kita menggunakan 2 kilogram. Ini saya hapus. 2 kilogram itu berapa misalnya berapa miligram. Nah, ini sangat jauh. Kita hitung. Karena dia turun, maka 2 dikali. Nah, kilogram ke miligram nih, berapa kali turun? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata dia turun sejauh 6 tangga, berarti dikali dengan nolnya ada 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata dia dikalikan dengan 1 juta. Maka menghasilkan 2 juta miligram. Nah, jadi 2 kilogram sama dengan 2 juta miligram. Coba kita balik sekarang, kita pakai contoh lainnya di sini. Misalkan kita menggunakan miligram lagi. 2000 misalnya. 2000 miligram itu sama dengan misalnya berapa gram. Nah, sekarang perhatikan. Dia naik atau turun. Dari miligram menuju ke gram. Nah, miligram di sini, gram di sini, berarti dia naik. Nah, karena dia naik, maka dia dibagi. Kita tulis dulu 2000 naik tadi dibagi. Nah, dibagi. Kita hitung miligram naik ke gram itu naik berapa tangga? 1, 2, 3. Nah, ternyata dia naik 3 tangga. Berarti dibagi 1000. 2000 dibagi 1000 itu berapa? Nah, nolnya kita lihat. Di sini nolnya 3, di sini nolnya 3. Coret aja nih. Nah, tinggal 2 dan 1. 2 bagi 1 itu berapa? Nah, 2 bagi 1 itu sama dengan 2. Berarti 2000 mg itu sama dengan 2 gram. Nah, untuk satuan berat, mungkin sekian video dari saya. Intinya aturannya tetap sama seperti
cara menghitung satuan panjang. Satuan berat juga gitu. Jadi aturannya tetap sama. Jika naik satu tangga dibagi 10 dan jika turun satu tangga itu dikali 10. Yang berbeda hanya satuan. Sekian video kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like.